Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan, kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam menuntut ilmu. Baik, langsung saja Bapak akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya yaitu hubud dunia, ada hasad, ada ujub, kemudian ada sombong, dan yang terakhir ada riya. Langsung saja yang pertama yaitu hubud dunia. Coba kita perhatikan gambar di samping ya. Apa itu gambar yang kalian tahu? Mungkin itu gambar sebuah bangunan atau gedung-gedung mewah sama kursi, sebagai simbol saja ya. Kita mengumpulkan harta atau uang untuk kehidupan kita sehari-hari atau untuk menyimpan kekayaan kita. Kemudian kursi itu mungkin sebagai jabatan atau kedudukan kita. Dan apa sih hubungan dengan gambar yang tadi? Gambar yang tadi yaitu contoh dari sifat hubud dunia. Nah, apa sih hubud dunia itu? Hubud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Yang dimaksud hubud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Nah, seperti apa sih melupakan kehidupan akhirat itu? Seseorang mengumpulkan kehidupan bermewah-mewahan, mengumpulkan harta di dunia ini, tapi lupa akan akhiratnya. Kemudian ada dalil tentang hubud dunia. Dalil tentang hubud dunia seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Nah, selain dalil tentang hubud dunia, ada juga penyebab sifat hubud dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, seperti menipu atau merampok atau juga mencuri dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya untuk orang lain, seperti nggak mau bersedekah atau membantu tetangga atau saudaranya yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, serakah, rakus, serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan hartanya walaupun sudah memiliki, walaupun orang itu sudah memiliki tapi masih kurang untuk mengumpulkan untuk kehidupan dunianya. Kemudian yang kelima yaitu tidak mau mensyukuri nikmat. Ketika orang sudah mempunyai sifat tercela seperti hubud dunia itu, bahwa Allah itu sudah memberikan kenikmatan, memberikan kekayaan atau memberikan rezeki, tapi dia ingkar atau lupa terhadap Allah, siapa yang memberinya itu. Nah, namun setelah ada penyebab, juga ada dampak negatifnya. Nah, yang pertama yaitu dampak negatif dari sifat hubud dunia. Itu cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Pertama. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain seperti tamak, rakus, dengki, dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Nah, setelah dampak dari sifat hubud dunya, ada juga cara menghindari sifat hubud dunya. Di antaranya mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Kemudian memperbanyak mengingat kematian. Ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimilikinya, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Dan yang keempat, yaitu mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian setelah ada sifat tercela hubud dunya, ada selanjutnya sifat hasad. Apa sih sifat hasad itu? Sifat hasad yaitu penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Kemudian kalau menurut istilah, sifat hasad itu adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain tersebut. Kemudian nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada hambanya tidak sama. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmat berupa anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi manusia yang mempunyai perilaku hasad merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia-Nya. Kemudian apa sih penyebab dari sifat hasad tersebut? Ada dua sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa dirinya yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Nah, apa sih dampak dari sifat hasad tersebut? Dampak dari sifat hasad tersebut yaitu menghanguskan amal kebaikan. Hasad dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Semua amal baik membutuhkan perjuangan. Sangat disayangkan bila amal baik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun, itu pun lenyap tidak berbekas. Kemudian yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Dan yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Serta yang terakhir, tidak dapat menyempurnakan iman orang tersebut. Kemudian untuk cara menghindari sifat hasad, yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Kemudian berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka, kepada bencana. Selanjutnya, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Saling mengingatkan dan saling menasihati. Kemudian bersikap realistis melihat kenyataan dan mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Kemudian yang terakhir yaitu senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat-sifat hasad tersebut. Selain dari sifat hubud dunya, sifat hasad, kemudian kita ke sifat 7. Apa sih sifat 7 itu?
Pengertian dari sifat ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Ajabu bil al-nafs berarti kagum pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Menurut Imam Al-Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Memang setiap orang mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Kemudian dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, hakikat ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian penyebab dari sifat-sifat ujub itu yaitu yang pertama, banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Kemudian yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. Kemudian yang ketiga, kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Kemudian selanjutnya mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuh yang ideal, tampan, dan ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya serta lupa akan keberadaan sebagai manusia, maka akan lebih cenderung kepada sifat ujub. Nah, dampak dari sifat ujub diantaranya yaitu ujub akan membawa ke arah kesombongan atau ghibah, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan dan dalam hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, melupakan nikmat atas pemberian dari Allah SWT karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Dan yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Dan yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain, juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Selanjutnya, hilangnya rasa saling menghormati, banyaknya rasa simpati orang kepadanya, dan menanamkan kebencian. Dan yang terakhir, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh darinya. Terus untuk cara menghindarinya, yaitu pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Kemudian yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Dan selanjutnya, selalu ingat kematian dan kehidupan setelah mati. Kemudian berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Dan yang terakhir, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Selanjutnya yaitu sifat sombong. Sombong atau takabur artinya membanggakan dirinya sendiri.
Sombong itu adalah menolak kebenaran dari dan meremehkan manusia, menurut hadis riwayat Muslim. Dan menurut Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin dalam bukunya Hal Haram dalam Islam, mencontohkan beberapa sikap sombong, diantaranya membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Bentuk kesombongan lain adalah menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepada orang tersebut karena dia berasal dari kalangan yang lebih rendah darinya. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Kemudian dalam firman Allah surat Al-Luqman ayat 18 menerangkan bahwa wala tusaghir khuddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa sih penyebab dari sifat-sifat sombong tersebut? Yang pertama yaitu merasa apa yang diucapkannya paling benar sehingga menganggap orang lain itu salah. Gila pujian, jika mengetahui banyak orang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keangkuhannya. Kemudian selanjutnya merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya ada orang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Seperti Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azablah yang pedih. Selanjutnya amal dan ibadah, ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Kemudian karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimilikinya. Dampak negatif dari sifat sombong yaitu menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan pintu penutup surga. Dan yang kedua, mendapatkan hukum di dunia karena kesombongannya. Dan yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Dan untuk cara menghindari sifat sombong diantaranya yaitu meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong, dan yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadhu, ikhlas dalam melakukan perbuatan, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Kemudian yang terakhir yaitu menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dan setelah sifat sombong, ada juga sifat tercela lainnya yaitu sifat riya. Sifat riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah karena Allah, melainkan dengan manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Salah satu sifat yang erat kaitannya dengan sifat riya yaitu sum'ah. Sum'ah adalah suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Adapun dalil tentang sifat riya adalah surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria pada manusia. Kemudian, apa sih dari penyebab sifat ria itu? Yang pertama yaitu terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, lari dari celaan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Yang keempat yaitu ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang kelima,
senang karena lezatnya pujian orang lain. Dan yang keenam yaitu lalai akan dampak buruknya riya. Kemudian apa dari dampak negatif dari sifat riya tersebut? Yang pertama yaitu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal soleh akan hilang. Yang ketiga, riya adalah syirik khafi atau tersembunyi. Yang keempat, mereka ini tidak mendapatkan manfaat di dunia dan dari usaha-usaha mereka, dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatnya. Kemudian yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila kehormatan. Yang ketujuh, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikan pada orang lain. Ketika kita memberi kepada orang lain, terus kita mengungkit-ungkit pemberiannya, mungkin orang yang diberi itu tidak akan menerimanya. Selanjutnya, lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Kemudian yang 9, menjadi sebab azab di neraka. Dan yang terakhir adalah menambah kesesatan seseorang. Setelah dampak dan penyebab sifat riya, ada juga untuk menghindari dari sifat riya tersebut, yaitu memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipandang orang lain. Kemudian menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Selanjutnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Kelima, mengingatkan bahaya perilaku riya. Keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Dan yang terakhir yaitu hidup sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.